bisa juga coba pakai gelas. Jadi gini ya, yang kita mau ya, ujung-ujungnya kebelah, tapi tengahnya tuh nggak kebelah, jadi kayak baling-baling gitu. Nah, kalau udah pipih kayak gini, ingat ya, nanti dia bakal menciut. Terus kita angkat, kita langsung grill. Kalau untuk segi rasa sih, aku berani bilang ini emang cukup mirip. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan duplicate burgernya McD ya. Jadi kalau misal beberapa minggu yang lalu aku ada event sama McD di mana aku bikin kreasi menggunakan menu McD. Di situ aku bikin creamy chicken pasta sama satu lagi teriyaki burger menggunakan McSpicy. Beberapa saat kemudian McD juga ngeluarin yakiniku burger, sama-sama Jepang tapi tentunya rasanya beda. Dan ini tuh menurutku menarik banget nih. Nih ya, ada 3 macam. Ada yang ikan, ada yang chicken, dan juga ada yang beef. Itu menarik banget, dan hari ini aku akan bikin yang beef. Kita nggak akan review ya, tapi kita akan masak duplicate. Aku akan bikin yang beef karena menurutku cukup simple, dan kalau misalnya bikin McSpicy mungkin itu videonya nanti kepanjangan ya. Kita bikin another session, sesi lain untuk bikin McSpicy-nya. Dan yang fish mungkin kalian bisa lihat videoku, aku udah pernah share beef fry. Ini kalian tinggal ganti aja si udangnya menggunakan ikan ya. Jadi hari ini kita akan bedah yang ini nih, beef and tamago, sapi dan telur, oke? Oke, ini dia wortelnya keluar ya, kita bedah ya. Yang pertama kalau kita lihat dari looks-nya, ini kan lebih mirip bakpao nggak sih dibanding kayak roti burger. Nah, cuman kelihatan kita kepegang nih dari permukaannya, ini bukan dikukus kayak bakpao, tapi melainkan dipanggang di oven ya. Sekarang kita buka. Oh, ini ada saus kayak mayonya sama saus yakinikunya ya. Terus ini ada nori. Norinya tuh kayak yang nori digoreng gitu loh. Ini ada salad-saladnya dan ada saus yakinikunya gitu sih. Terus ini egg-nya, tamago atau telur. Lalu ini beef-nya. Oh, ini rotinya. Udah, jadi ini dia lapisannya. Oke, jadi ini krusial. Tentunya yang membedakan sama McD biasanya tentunya saus yakinikunya dan juga burger bun ini sama norinya ya. Sekarang ini ya kita coba. Jadi saus yakinikunya tuh dia wangi nori nih kalau kalian bisa lihat ya. Di sausnya juga tuh ada kayak potongan nori kecil-kecil gitu loh. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Jadi ini berasal dari rasa penasaran tentunya, dan juga ini kan emang burgernya menarik. Jadi aku pengen coba bikin, dan menurutku kalau misalnya aku share juga ke kalian bakalan lumayan menarik juga ya. Yuk langsung aja, ini bahan-bahannya. Jadi yang pertama akan kita prepare yaitu untuk burger bunnya atau si rotinya itu, dan juga saus yakinikunya ya. Nanti ada isiannya juga, tapi isian sih sebenarnya itu bisa sesuai selera kalian. Yuk. Jadi untuk adonannya ini aku akan pakai adonan bakpao. Cuma nanti kita matenginnya dengan cara dipanggang, karena yang McD juga aku rasa itu kayak dipanggang gitu, bukan dikukus. Itu kan beda teksturnya ya. Aku pakai tepung Hongkong atau Hongkong flour atau pao flour. Jadi ini emang biasanya dipakai untuk dimsum atau untuk bakpao ya. Dia tuh menyerupai terigu, cuman partikelnya dia lebih halus dan juga warnanya putih. Dan kalau misal kalian nggak ada, kalian bisa gantinya dengan tepung terigu aja, sama aja. Cuma nanti warnanya aja beda dikit. Kalian bisa pakai tepung protein sedang atau tepung protein rendah. Lalu ada air hangat kuku. Ini gula halus ya, supaya nanti adonannya mulus juga. Lalu ini ada shortening atau kalian mau pakai minyak juga bisa. Minyak goreng biasa. Baking powder, garam, ragi, dan juga buat garnishnya ini adalah wijen hitam ya. Oke, yang pertama ini kita akan aktifkan dulu raginya biar cepet. Di air hangat kuku atau paling ideal itu suhu tubuh manusia ya. Jadi sekitar 36-37 derajat. Kita kasih gula sedikit juga. Kalau kebanyakan nanti takutnya mengental ya.
Kita biarkan kurang lebih 2-5 menit sampai cukup berbuih. Lalu ini kita akan masukkan ke sini. Kalian kalau mau ngulenin pakai tangan juga bisa banget ya. Karena ini kita cukup sampai elastis saja, nggak perlu sampai window pane. Karena kita kan pakai tepungnya juga ini proteinnya sedang. Jadi dia nggak akan bisa sampai terlalu elastis gimana. Campur aja semuanya. Garam, baking powder. Udah berbuih, ini bahan cairnya kita masukkan juga. Lalu kita akan ulenin sampai dia elastis ya. Kalau misalnya kalian pakai tangan, udek-udek dulu pakai sumpit sampai yang basah-basahnya dia udah nyerap ke ini, baru adonin sebentar. Lalu untuk saus yakinikunya, ini agak beda sama saus yang teriyaki yang pernah aku bikin buat acara McD juga ya. Tentunya ini yang pertama ini ada kecap asin, apple juice. Jadi apple juice yang jadian aja gitu. Ini pengganti mirin atau pengganti arak masak ya. Jadi ini opsional. Kalau kalian yang mau pakai mirin atau arak masak yang seperti rasa Jepang aslinya boleh. Cuman di sini aku pakai substitusi pakai apple juice. Lalu ada gula palm, gula biasa boleh. Lalu ada bubuk nori. Nah, jadi kalian nanti lihat kalau misal kalian beli burgernya McD Taste of Japan, kalian lihat lagi tuh kayak ada serbuk-serbuknya dan emang wangi rumput laut. Nah, ini aku pakai aonori atau bubuk nori. Nah, untuk bumbu dasar Jepang itu kan biasa pakai bawang putih, bawang bombay, daun bawang, jahe dan juga kelp. Cuman di sini bawang bombaynya kita ganti bawang merah dan juga kelpnya itu kita ganti pakai aonori tadi, serbuk nori. Dan nanti kalau misalnya biasa Jepang tuh ada bonito flakes atau yang ikan kayak abon ikan gitu, itu kita skip aja nggak apa-apa. Kita persimpel. Dan ini ada bawang daun juga tentunya. Nanti untuk ngentelin ini sesuai selera ada tepung maizena ya. Oke, ini pertama kita akan rebus air. Sudah ini airnya tuh itu terserah ya. Semakin lama kita rebusnya kan dia semakin menyusut atau reduce. Nah, itu berarti semakin banyak air. Jadi nanti kuncinya pada saat kita nyicipin. Terus ini jahe, geprek aja asal supaya aromanya gampang keluar. Bawang merah udah dicuci tapi kita akan masukin sama kulit-kulitnya. Ini kita masukin, cuman kalau kalian ngerasa takut kotor ya udah kupas aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus ini bawang putih, daun bawang, kecap asin, jus apel, gula, dan sisanya nanti untuk finishing ya. Lalu nanti terakhir juga kalau misalnya kita rasa kurang gurih, kita bisa tambahin penyedap juga. Kita akan rebus sampai rasanya tuh terekstrak ya, dan juga enak tentunya. Nanti kita tinggal kentelin, dan sekarang kita akan cek lagi ke adonan bapaknya. Nah, udah kayak gini, ini udah siap. Jadi kalau kita pakai tepung Hongkong, dia nggak akan kayak kita pakai tepung roti yang bisa sangat-sangat elastis ya. Tuh. Cuman ini dia udah menyatu dengan baik. Yang penting kita sekarang adalah restingnya. Oke, sekarang ini kita akan resting. Kita tutup. Lalu kita akan finishing untuk sausnya. Kita cobain dulu. Rasanya udah enak, tinggal kita tambahin gurih sedikit. Lalu kita akan saring. Lalu kita akan balikin lagi ke pancinya. Lalu kita masukin ini, serbuk norinya. Dan kita akan kentelin pakai tepung maizena atau tepung tapioka. Nah, ini saus yakinikunya ini udah jadi ya. Kalian bisa lihat tuh warnanya mirip, teksturnya juga mirip. Kita cicipin ya. Ini nggak cuman buat burger ini, cuman kalau misal kalian mau pakai ayam, mau pakai apa itu bakalan cocok banget. Oke, ini udah di proofing pertama sekitar 30 sampai 1 jam, itu tergantung situasi dan kondisi kelembaban dan juga suhu ruangan kalian ya. Ini bisa dilihat dia udah mengembang banget, sekitar 2 kali lipat. Kita akan keluarin dan kita akan kempesin supaya air bubblesnya keluar. Ya.
Nah, untuk ukurannya, size-nya ini antara 80 sampai 100 gram sampai 120 gram kalau mau yang gede. Cuman aku ini mau yang lebih kecil-kecil aja supaya cepet matang. Jadi ini aku timbangnya 80 gram ya size-nya. Nah, ini pas banget jadi 10. Oke, jangan lupa juga ini ditutup karena kalau misalnya apalagi aku outdoor gini, nanti kalau misalnya adonannya kering, dia tentu hasilnya jadi nggak bagus ya. Kita sambil ketengahin kayak gini. Ini tujuannya supaya nanti dia mengembangnya merata ya. Tuh, udah ke tengah, udah mulus. Nah, jadi kalau yang Burger McD Taste of Japan tuh tematik kan. Jadi si rotinya berbentuk sakura, lalu pinggiran-pinggirannya juga berbentuk sakura. Ini kita taburin sesame seeds atau wijen hitam. Terus kita giniin biar nempel. Tuh ya, sampai pinggir-pinggir. Nah, lucu kan? Udah mirip. Tuh. Ini kita akan cetak ya bentuknya supaya kayak bunga. Ini bisa kalian pakai ini, kayak scraper. Diginiin, ditekuk. Atau kalau kalian nggak ada, bisa juga coba pakai gelas. 1, 2, 3. Tuh ya. Jadi gini ya yang kita mau ya, ujung-ujungnya kebelah, tapi tengahnya tuh nggak kebelah, jadi kayak baling-baling gitu. Jangan lupa bawahnya cubit gini ya, supaya dia kesil. Kalau nggak nanti begitu ngembang, dia balik lepas lagi, bentuknya jadi kurang bagus. Nah, setelah kita biarkan kurang lebih 30-40 menit, bisa dilihat ini bapau atau rotinya ini udah ngembang. Sekarang kita akan panggang di 150 derajat supaya atasnya dia nggak gosong ya. Kurang lebih 15-20 menit. Taruhnya kita di bawah aja ya, supaya dia nggak gampang gosong. Sambil kita nunggu rotinya, ini kita akan siapin si condiments-nya. Yang pertama, tadi untuk sayurannya kan kita ada kol, 2 warna biar menarik. Kalau rasa sih mirip-mirip. Ada wortel, terus untuk dressing mayonya ini aku pakai mayones, susu kental manis atau kalian bisa ganti pakai gula yang udah cair. Terus ini ada juga cuka ya, nanti kalau misal kurang asin apa kita bisa tambahin juga. Lalu ada telur, karena kita yang beef and egg pakai telur. Dan ini rumput laut pakai apa aja ya. Oke, yang pertama kita ini yang nggak dimasak dulu ya, kita akan bikin ini sausnya. Kita campur aja. Kita mau rasanya tuh yang balance, ada manis, ada asin, ada juga sedikit asam ya, jadi itu seger. Kita tambah garam dan juga lada putih sedikit. Cukanya kita semuain. Udah mantep. Ini wortelnya boleh diparut, boleh diirisin, bebas. Kita akan potong kayak korek api gitu. Ini sebenarnya kolnya kalau kalian cuma ada satu warna juga nggak masalah. Dan aku juga tadi lupa ya, kalau di poster itu kan emang kelihatan ada kol putih, kol ungu, sama wortel. Tadi nggak tahu deh, aku lupa, nanti kita cek lagi ya ada kol ungunya apa enggak. Tapi nggak masalah, maksudnya mau ada mau enggak juga sama aja. Ini sekarang kolnya. Oke, ini patty-nya karena aku udah pakai ground beef, jadi aku sukanya tuh dari ground beef gini langsung kita panggang, nanti baru kita garemin, nggak usah diremet-remet, diaduk-aduk, nanti teksturnya berubah jadi kayak meatloaf ya, jadi gak juicy gitu. Seandainya kalau biasanya kalau misal aku bikin ditambahin bawang, ditambahin breadcrumb, itu kita giling bareng sama dagingnya. Entah itu pakai chopper, kalau nggak langsung ke meat grinder gitu, kita gabung, jadi nggak diulen-ulenin gitu. Ini caranya gampang banget, kita ambil per porsi, terserah berapa gram ya. Kita giniin asal, jangan sampai tekan, terus kita banting-bantingin nih. Jadi dia tuh menyatu, tapi dia nggak jadi padat. Dan ingat nanti ini kan dia akan menciut ya, jadi kita bikin agak tebelan sama agak lebar. Yuk kita panasin grill pan-nya, kasih minyak.
Nah, kalau udah pipih kayak gini, ingat ya, nanti dia bakal menciut. Terus kita angkat, kita langsung grill. Jangan lupa kasih garam dan juga lada. Yuk, ini dia patty-nya. Nah, sekarang kita tinggal bikin telurnya ya. Kita masukin cutting ring biar cutting ringnya ikutan panas ya. Terus kita kasih minyak. Minyaknya kalau melebar keluar gini ini nggak masalah ya. Jangan lupa begitu masuk cutting ring udah panas, kita kecilin api ya, supaya dia kan tebel tuh, supaya nggak gosong. Dan kalau tadi cutting ringnya nggak dipanasin nih, ini kan tuh kita lihat ya, pinggirnya tuh dia nggak nempel. Kalau misalnya tadi kita masukinnya, cutting ringnya masih dingin, terus kita masukin dan dipanasin bareng, itu takutnya nanti jadi nempel. Oke, udah gini, ini kita bisa angkat. Udah garing-garingnya, ya ini sesuai selera kalian ya, mau garing, mau setengah matang, mau nggak dibalik, mau dibalik. Mau nggak usah pakai cetakan juga sebenarnya nggak merubah rasa gitu. Oke, ini dia penampakannya. Nih, jadi udah siap semua elemennya, tinggal rotinya ya. Tada, jadi ini dia rotinya. Sedikit gosong tapi nggak masalah, dia masih putih sih. Cuman tadi agak kelamaan. Ini sekarang kita bedah dulu nih rotinya. Dia tuh empuk banget. Tuh, ya. Dan sekarang kita belah, oke? Oh. Nah, ini yang lebih cantik ya, ini nggak kegosongan tuh. Cantik banget. Oke, sekarang kita tinggal bikin aja McD-nya. Aku fungsi dulu nih dari dapur karena dapurnya gelap. Udah kesorean ya. Yuk, langsung aja. Ini pertama tentunya kita belah bannya. Ini masih panas. Jadi agak susah megangnya. Terus kita panggang. Asal aja ya, nggak usah sampai kering. Ini supaya mirip banget sama McD. Oke, pertama seperti yang tadi kita udah bedah McD. Ini yang pertama kita taruh patty-nya ya. Terus ini kita olesin sedikit yakiniku sausnya. Terus kita kasih tamago. Kita kasih lagi yakiniku sausnya. Terus kita kasih saladnya. Saus mayonya. Lalu norinya 2 lembar kayak dibikin kotak gitu loh. Nah, terakhir mungkin kita bisa kasih lagi yakiniku sausnya ya. Aku nggak yakin sih yang McD pakai apa, cuman kita kasih lagi aja. Nah, ini tujuannya si rotinya tadi kita grill dulu, salah satunya untuk ini ya, supaya dia nggak soggy dan jadi si sausnya nggak nyerap semua ke dalam rotinya. Tada! Oke, jadi ini dia, ini saatnya kita nyobain ya. Aku jajarin gini bukannya mau membandingkan atau apa, cuman kan ini kan emang temanya duplikasi ya, jadi it's for fun tentunya. Yuk sekarang ini kita belah. Sekarang kita cobain ya. Coba yang mana dulu ya? Oke, McD dulu. Karena kan kita mau menduplikasi dan aku tuh suka banget ini. Sekarang kita makan. Terlalu tebal ternyata. Jadi kalau ukuran McD ini tuh emang pas ya, kita makan tuh masih bisa cantik. Kalau misalnya aku bikin ini ternyata terlalu tebal ini. Makan. Kita bedah lagi ya. Kalau untuk segi rasa sih, aku berani bilang ini emang cukup mirip. Cuman kalau dari tekstur emang
masih beda. Pertama, tekstur rotinya. Ini yang McD tuh dia kayak lebih kenyal. Dan yang aku bikin tuh dia lebih kayak soft, emang kayak bapau gitu sih. Cuman nggak terlalu ganggu ya. Yang kedua, dari telur. Aku ini terlalu undercook mentah. Tapi itu balik lagi kan sebenarnya sesuai selera kalian mau gimana ya. Ketiga, dari dagingnya bisa dilihat yang tekstur yang aku bikin. Itu dagingnya dia yang emang tipe lebih ke artisan burger gitu. Jadi dia masih ada tekstur, juicy. Kalau yang McD ini dia lebih lembut gitu sih di mulut. Itu balik lagi emang ke selera ya. Terus kalau nori, ya norinya udah sama-sama melempem. Dan ini dua-duanya juga udah sama-sama dingin ya. Karena kan tadi kita syuting. Dan satu lagi mungkin kalau yang salad, ini aku taruh lebih banyak salad ya. Buat mayonya, jujur di hidangan ini mayonya cuman jadi sekedar creaminess, nambahin creamy-creaminya gitu. Jadi nggak bisa terlalu ngebedain ya. Soalnya kan kalau misalnya kita mau bedain, at least ada semangkok kita nyobain. Cuman emang dari kedua hidangan ini yang jadi profil utamanya itu emang si yakiniku sausnya itu ya. Jadi begitu aku coba, kerasa banget yang emang ada rasa rumput lautnya itu loh. Yang tadi kita masukin itu, yang aonori gitu. Dan itu menurutku cukup menjadi profil utamanya ya. Oke, thank you for watching. Balik lagi, video ini aku buat itu sekedar sharing aja and for fun tentunya. Dan kalau misalnya kalian ada saran mungkin duplicate dish lainnya, kalian boleh komen di bawah ya. Kasih saran juga supaya aku bisa bikin konten yang mungkin bisa menarik dan bermanfaat juga tentunya. So stay tune terus, jangan lupa kalau misalnya kalian recook juga kalian tag ke Devina Hermawan, Devi's Pantry, and see you in the next video.